4, 3, 2, 1. Berbicara tentang berkat Tuhan, pasti semua orang menginginkannya. Tetapi bagaimana cara untuk memperolehnya? Mau tahu caranya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar saudara mendapatkan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang ketaatan mendatangkan berkat. Sebab hal itu merupakan salah satu rahasia bagi setiap keluarga untuk menikmati berkat dari Tuhan. Sahabat keluarga Damar, pada hakikatnya semua orang pasti ingin mengalami sesuatu yang baik, yang menyenangkan, dan menikmati berkat dari Tuhan. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia yaitu mereka berusaha dengan begitu luar biasa karena mereka menghendaki agar kehidupan mereka jauh lebih baik. Tidak terkecuali bagi keluarga-keluarga Kristen. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan itu sendiri? Sebelum lanjut, saya mau membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita sekalian dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Sahabat keluarga Damar, dari bagian firman Tuhan ini, kita bisa belajar dari satu pribadi yaitu seorang Elia. Ternyata berbicara tentang berkat Tuhan tidak selamanya berbicara tentang hal-hal materi. Sebab dari kisah Elia ini, kita dapat belajar bagaimana Elia hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, dan firman Tuhan katakan ia menikmati apa yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, dari kebenaran firman Tuhan ini dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 24, kita akan belajar ada 3 hal yang menjadi kunci atau yang menjadi rahasia bagaimana Elia menikmati berkat Tuhan, yaitu karena ketaatannya kepada Tuhan. Ayat 5 dengan sangat jelas dikatakan bahwa dia mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka ada 3 hal yang kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, karena Elia taat kepada Tuhan, maka Tuhan memelihara kehidupan Elia. Ada pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi Elia. Sahabat keluarga Damar, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita hari lepas hari, kalau kita hanya mengandalkan gaji kita, itu tidak akan cukup di dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi kalau kita masih boleh hidup dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, itu bukti bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Karena kalau mau jujur dengan gaji yang kita miliki, kita tidak bisa hidup. Tetapi ada saja yang Tuhan buat. Itu sebagai bukti
akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Demikian juga bagi Elia. Sangat jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan memelihara Elia. Bahwa Tuhan menyiapkan makan minum bagi Elia. Dia dilayani, bahkan ekor burung gagak melayani dia. Memberi makan kepada Elia tiap hari. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, dalam kehidupan kita berkeluarga, jangan kita mengandalkan karena kita punya pekerjaan, karena kita punya penghasilan. Tetapi belajarlah untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan sebagaimana Elia. Maka kita akan menikmati apa yang dinamakan pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Tuhan akan pelihara anak-anak kita, masa depan keluarga kita akan dijamin oleh Tuhan. Karena itu merupakan janji Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Itu hal yang pertama yang kita bisa belajar dari Elia. Karena dia taat kepada Tuhan, Tuhan pelihara dia, Tuhan jaga dia di dalam seluruh kehidupannya. Tuhan jamin hidupnya. Sahabat keluarga Damar, apakah engkau mau menikmati seperti yang Elia nikmati? Maka tidak ada jalan lain. Kita harus belajar untuk taat seutuhnya. Kita harus belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya dalam ucapan mulut bibir kita. Oh, saya mau taat kepada Tuhan. Tetapi buktinya, kita tidak taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Mungkin kita masuk gereja, kita ajak istri, kita ajak suami kita, anak-anak kita. Bahkan kita buat mesbah doa di rumah kita. Tetapi dalam kenyataan, kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mau taat kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain kita mau Tuhan pelihara. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, baik saya maupun seluruh sahabat keluarga Damar dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, khususnya bagi para bapak-bapak, engkau, saya dan engkau adalah imam di dalam keluarga kita, kepala. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus memberikan satu teladan, kita harus memberikan satu contoh. Jangan hanya kita mengandalkan kekuasaan kita sebagai imam di dalam rumah tangga, sementara kita tidak mau memberikan satu keteladanan tentang ketaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Mulai saat ini, mari kita semua, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak di dalam keluarga kita, mari kita bertekad bahwa kita mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan, jangan hanya mengharapkan Tuhan berkati saya, tetapi kita tidak mau taat kepada Tuhan. Itu hal yang tidak mungkin, saudara. Yang kedua, karena ketaatan Elia, orang lain pun taat kepadanya. Sahabat keluarga Damar, kalau kita baca secara baik-baik di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24, mulai ayat yang ke-7 di situ berbicara tentang Elia berjumpa dengan seorang janda di Sarfat. Di situ dikatakan, janda itu katakan kepada Elia, kami hanya punya segenggam tepung. Setelah kami membuatnya, kami makan, saya dan anak saya, kami akan mati. Artinya apa? Mereka sudah tidak punya persediaan lagi. Dalam kondisi seperti itu, Elia katakan, buatlah roti itu dan buat terlebih dahulu untuk saya. Saudara, kita mudah berbagi di saat kita berkecukupan. Saya sangat yakin kita akan dengan senang hati kita mau bagi karena kita punya lebih. Tetapi bagaimana di saat kita kekurangan?
Di saat kita memiliki keterbatasan, apakah kita mau berbagi, kita mau mendahulukan orang lain? Saya kurang yakin. Tetapi firman Tuhan di sini sangat jelas. Pada waktu Elia memerintah janda di Sarfat ini, buat terlebih dahulu buat saya, setelah itu untuk kalian. Janda ini tidak protes. Firman Tuhan katakan dia buat seperti yang diperintahkan oleh Elia. Padahal sebelumnya mereka tidak saling kenal. Tetapi di situ kita bisa melihat bahwa janda di Sarfat ini dia taat akan perintah Elia. Mengapa demikian? Karena Elia taat kepada Tuhan. Bagi kita para orang tua, mungkin banyak orang tua katakan, Pak Pendeta, kenapa anak saya tidak mau dengar-dengaran kepada saya? Bisa jadi karena orang tua sendiri, kita sendiri tidak mau taat kepada Tuhan. Tapi kita menuntut anak-anak kita harus taat kepada kita. Mari kita jujur bercermin dengan keadaan diri kita. Orang tua, buanglah hukum yang ke-11 itu. Jangan engkau pertahankan hukum yang ke-11 bahwa orang tua tidak pernah salah. Jangan ada lagi hukum itu di tengah keluarga. Kita harus introspeksi, kita harus berani untuk mengevaluasi diri kita. Manakala anak memberontak, anak tidak dengar-dengaran kepada kita, jangan kita langsung marah anak kita. Tapi mari kita lihat, kita koreksi diri kita. Bisa jadi kita sendiri sebagai orang tua tidak hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, tetapi di sisi lain kita mau orang lain, entah dalam pekerjaan, anak buah kita mau mereka taat. Orang di rumah, entah istri atau anak-anak kita mau mereka taat kepada kita. Itu hal yang tidak mungkin. Tetapi kalau kita mau orang lain taat kepada kita, marilah kita taat kepada Tuhan. Sahabat keluarga Damar, ini hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Karena ini merupakan poin yang penting. Karena ada banyak orang yang kecewa. Karena mereka tidak didengar, ada pemberontakan, ada perlawanan. Bisa jadi karena kita tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, mari kita mulai belajar taat di dalam rumah kita. Dan kita akan melihat bahwa anggota keluarga pun akan taat kepada kita. Ini bukti bahwa Elia telah melakukannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena ketaatan Elia, maka Tuhan senantiasa memakai Elia untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuktikan kuasa Tuhan. Dalam cerita 1 Raja-Raja 17 itu ayat 1-24. Setelah mujizat Tuhan terjadi di mana Tuhan melimpahkan berkat bagi janda di Sarfat itu, Tuhan izinkan anaknya mati. Anaknya meninggal. Tetapi dalam bacaan itu kita bisa melihat ada satu rencana Tuhan yang indah. Tuhan pakai Elia untuk menghidupkan kembali anak dari janda ini. Dan statement yang disampaikan oleh janda ini, dia katakan akhirnya dia menyadari dan dia mengakui bahwa Elia adalah seorang hamba Tuhan. Dan dia akhirnya meyakini dan juga percaya kepada Tuhan. Sahabat keluarga Damar, kalau kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kita. Itu karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Dia mau pakai kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mau terus dipakai oleh Tuhan, seperti Elia, belajarlah taat kepada Tuhan. Inilah rahasia. Kalau kita mau menikmati ketaatan, kita mau menikmati berkat dari Tuhan, maka kita harus hidup di dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, dari kebenaran firman Tuhan ini, baik saya maupun kita semua diajak, bahkan kita sudah disampaikan, sudah dibukakan rahasia. Kalau keluarga kita mau menikmati berkat Tuhan, keluarga kita mau menikmati kebahagiaan, rahasia ini yaitu ketaatan kepada Tuhan.
Marilah kita semua taat kepada Tuhan. Kita mulai dari diri kita, kita transfer itu kepada keluarga kita. Dan keluarga kita punya satu tekad yang sama untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan akhirnya kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.